Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya, dengan Pak Yanto, dan kali ini kita masih dalam pelajaran matematika. Tapi sebelumnya saya aturkan salam sejahtera untuk kita semua. Mari pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi rotasi. Nah, sebelum kita masuk tentang materi rotasi, kita akan melihat beberapa hal yang sering kita jumpai. Misalnya jam dinding. Kalian tentunya sudah tahu pergerakan dari sebuah jam dinding. Kemudian saya akan memberikan contoh yang lain, misalnya tentang kincir angin. Tentunya kalian juga sudah tahu bagaimana pergerakan dari kincir angin ini. Yang berikutnya, jika kalian pergi ke pasar malam, tentu kalian sudah pernah melihat biang lala. Nah, bagaimana pergerakan dari benda-benda yang saya sebutkan tadi? Tentunya kalian sudah tahu jawabannya. Nah, hal apa yang kalian peroleh dari ketiga contoh yang saya berikan tadi? Itulah yang disebut sebagai rotasi. Sehingga apa yang dapat kalian definisikan tentang rotasi? Nah, rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu. Nah, arah putaran rotasi dibagi menjadi dua, arah positif dan arah negatif. Nah, untuk arah positif itu adalah arah yang berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Sedangkan arah negatif adalah arah yang searah dengan perputaran jarum jam. Mari sekarang kita lanjutkan pada contoh berikut ini. Di sini ada sebuah pesawat mainan. Pesawat mainan ini berada pada titik P30,10, bergerak berputar sebesar 90. Maksud di sini 90 adalah 90 derajat. Berlawanan arah jarum jam menuju titik Q. Setelah tiba di titik Q, pesawat melanjutkan rotasi sebesar 90 derajat dari titik asal menuju titik R. Kemudian tunjukkanlah koordinat tujuan pesawat tersebut pada koordinat kartesius. Nah, sekarang kita lihat bagaimana posisi dari pesawat mainan tersebut pada awal mulanya. Nah, awal mulanya pesawat ini berada pada titik P, yaitu dengan koordinat 30,10. Kemudian pesawat ini berputar berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat dan berada di titik min 10,30. Nah, kemudian pesawat ini dari titik Q, titik yang kedua ini dia melanjutkan perjalanan. Dia ke titik R dengan koordinat min 30, min 10. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini. Dari gambar dapat kita lihat bahwa perputaran P30,10 tadi sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam menuju titik Q, yaitu dengan koordinat di sini tadi kita bisa lihat dalam koordinat kartesius ini dia koordinatnya adalah min 10,30. Jika kita lanjutkan rotasi sebesar 90 derajat menuju titik R tadi dari titik Q, maka akan menghasilkan titik R, yaitu di sini adalah min 30, min 10. Sehingga dapat kita tuliskan titik P 30,10 jika dirotasikan 90 derajat, maka kita peroleh titik Q, yaitu min 10,30 koordinatnya. Sedangkan dari titik Q dengan koordinat min 10,30 jika kita rotasikan sebesar 90 derajat, maka kita peroleh titik R bayangannya yaitu min 30, min 10. Nah, sekarang kita lanjutkan. Misalnya pesawat mainan tersebut bergerak berputar min 90 derajat, di mana koordinat tujuan pesawat tersebut pada koordinat kartesius. Nah, sekarang kita akan selesaikan. Dari titik P dia berputar min 90 derajat, berarti searah dengan jarum jam.
maka dia akan menuju titik di sini. Misalnya kita sebut titik S, tentunya di sini koordinatnya bisa kita ketahui bersama, yaitu 10, min 30. Nah, dari gambar ini kita lihat bahwa titik P 30,10 tadi dirotasikan min 90 derajat, berarti searah dengan perputaran jarum jam, maka akan kita peroleh titik S, yaitu 10, min 30 koordinatnya. Sehingga dapat kita tuliskan P 30,10 dirotasikan min 90, kita peroleh hasilnya S adalah 10, min 30. Nah, dengan demikian kita bisa menentukan sifat-sifat dari rotasi. Sifat yang pertama, bangun yang diputar atau dirotasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Yang kedua, bangun yang diputar atau dirotasikan mengalami perubahan posisi. Nah, sekarang kita bisa memiliki beberapa rumus, yaitu yang pertama, jika A, misalnya koordinatnya A, B, dirotasikan terhadap titik pusat, yaitu 0,0 sebesar 180 derajat, kita peroleh bayangannya, yaitu A aksen, dengan koordinat A aksen, B aksen, di mana A aksennya adalah min A dan B aksennya adalah min B. Yang berikutnya, jika kita memiliki titik A, B dengan koordinatnya dirotasikan dengan pusat O sebesar 90 derajat, maka kita peroleh bayangannya A aksen, yaitu A aksen, B aksen, dengan A aksennya min B dan B aksennya adalah A. Yang terakhir, jika kita memiliki titik A, B dirotasikan terhadap titik pusat sebesar min 90 derajat, maka kita peroleh bayangannya A aksen dengan koordinat A aksen, B aksen, di mana A aksennya adalah B dan B aksennya adalah min A. Sekarang kita perhatikan contoh berikut ini. Tentukan bayangan titik A 1,5 dan B 3,2, di mana kedua titik ini dirotasikan sebesar min 90 derajat, 90 derajat, dan 180 derajat terhadap titik O. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita ketahui bersama tadi. Kita punya rumus bahwa jika ada titik A dengan koordinat A, B dirotasikan terhadap titik pusat sebesar min 90 derajat, maka bayangannya adalah A aksen dengan koordinat A aksen, B aksen, di mana A aksennya adalah B dan B aksennya adalah min A. Nah, kita tinggal masukkan dalam rumus ini. Di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah 5. Sehingga bayangannya adalah B, min A. B-nya adalah 5, maka kita tuliskan di sini. Karena A aksen sama dengan B, A aksen sama dengan B, masukkan di sini B-nya 5. Karena B-nya di sini adalah 5. Kemudian B aksennya adalah min A, maka kita masukkan. Karena A-nya 1, maka min A sama dengan min 1. Itu untuk yang titik A. Kemudian untuk titik B, B adalah 3, min 2. Sama seperti ini, kita masukkan A aksennya adalah B, maka di sini nanti A aksennya adalah B, B-nya adalah min 2. Kita masukkan B-nya min 2, kemudian di sini B aksennya adalah min A. Min A, A-nya 3, maka min A adalah min 3. Mudah bukan? Untuk yang pertama. Yang kedua, jika kita rotasikan 90 derajat, maka di sini nanti A aksen sama dengan min B dan B aksen sama dengan A. Kita tinggal masukkan dalam rumus ini. Di sini A-nya 1, B-nya 5. Maka bayangannya di sini nanti akan kita peroleh A aksennya min B. A aksennya min B, B-nya 5, maka min B adalah min 5. Sedangkan di sini nanti B aksennya adalah A. Ini B aksennya adalah A. Maka A-nya 1. Kita masukkan 1 di sini. Maka bayangannya adalah A aksen dengan koordinat min 5,1. Kemudian titik B yang kedua, yaitu 3, min 2, dirotasikan 90 derajat. Sama di sini nanti. A-nya min B, A-nya min B. Di sini
min B-nya adalah min 2, min B adalah min 2, koma, B aksennya adalah A, berarti koma A, koma 3. Berarti min 2, 3. Min 2 itu sebenarnya adalah sama saja dengan 2. Maka B aksennya adalah 2,3. Maaf, di sini adalah B aksen. Kemudian untuk yang ketiga, kita rotasikan 180 derajat. Di sini kita peroleh bayangannya, A aksen adalah min A dan B aksen adalah min B. Maka jika titik A kita rotasikan 180 derajat dengan pusat O, di mana A-nya tadi koordinat adalah 1,5, maka karena di sini A-nya adalah 1, B-nya 5, maka di sini nanti min A ya, min 1, dan min B ya min 5. Maka bayangan A aksennya adalah min 1, min 5. Dan yang terakhir, B 3, min 2 dirotasikan 180 derajat. Maka kita peroleh bayangannya B aksen dengan A-nya adalah min A, maka di sini A-nya adalah min A. Karena di sini A-nya 3, maka min A ya min 3. Kemudian B-nya min B. Di sini B aksennya adalah min B. Maka kita peroleh min, karena B-nya min 2, maka kita masukkan di sini min 2. Maka dapat kita selesaikan, B aksennya adalah min 3, karena min 2 ya menjadi 2. Nah, seperti itu pembahasan kita untuk kali ini. Mudah bukan untuk materi rotasi ini. Mudah-mudahan yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat untuk menambah wawasan kalian dalam belajar matematika tentang rotasi. Apabila ada hal-hal yang mungkin masih belum jelas, silahkan kalian bisa putar kembali video ini. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih untuk kebersamaan kita semua, kalian semua. Dan saya akhiri, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.